Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kompeten. Oke Polo, kali ini cerita yang bakal tak bawakan agak sedikit berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya karena cerita kali ini bertemakan sekolah. Jadi buat Polo khususnya yang duduk di bangku SMP dan SMA, mungkin ini bisa menjadi satu cerita yang lumayan menyeramkan. Langsung kita mulai. Oke, cerita yang mau aku bawakan ini sebenarnya merupakan sebuah kejadian yang terjadi di sebuah sekolah. Dan kejadiannya kebetulan terjadi di Jumat sore hari. Nah, waktu itu sekolahnya udah mulai sepi karena cukup banyak siswa yang udah pulang. Kecuali beberapa siswa yang suka, ya anak-anak yang suka nyantai dan juga tinggal di sekolah. Ada yang masih main basket, ada yang bilangnya curhat, ada yang bilangnya kerja kelompok. Ya macam-macam, tapi ya kita ngerti lah kondisinya sekolah di Jumat sore hari. Nah, di situ kebetulan ada satu siswa bernama Jio dan dia punya satu teman dekat yang bernama Yejun. Yejun ini punya satu ciri khas, yaitu dia ini suka banget pakai hoodie warna merah cabe, khususnya setelah pulang sekolah. Di hari itu, Jio yang waktu itu kebetulan dia baru selesai main basket dan nyadar kalau jamnya ini udah lumayan telat karena udah jam 17 alias jam 5. Dia memutuskan untuk cepet-cepet pulang daripada pulang terlalu malam. Jadi dia langsung ke kelas, ngambilin barang-barangnya yang masih tertinggal di kelas. Setelah packing, dia keluar dari kelas. Nah, baru jalan beberapa langkah di depan lorong kelasnya, dia itu ngelihat Yejun yang pakai hoodie merah dan lagi jalan ke tangga terlihat menuju ke lantai bawah. Nah, karena si Jio ini teman dekatnya Yejun, dia itu langsung memutuskan untuk jalan bareng sama si Yejun. Jio langsung bilang, Jun, Jun, ayo pulang bareng aja. Jadi kondisinya Yejun itu di depan, Jio di belakang. Nah, Jio bilang kayak gini, Yejun yang terkesan atau bisa dibilang kemungkinan besar mendengar apa yang disampaikan sama Jio, memberi jawaban dengan cara ngangkat tangan kayak, ayo wis cepetan, kesini yo. Nah, kesannya kayak gitu. Jio yang ngelihat itu langsung cepet-cepet dan berusaha secepat mungkin untuk ngejar kecepatan jalannya si Yejun. Nah, tapi pas mau deket ternyata Yejun itu terkesan dia agak buru-buru karena mau ke toilet. Jadi ternyata dia itu di lantai bawah dan lagi mau masuk ke toilet. Karena Jio ngelihat itu, dia langsung cepet-cepet dan juga ikutan masuk ke toilet. Nah, masalahnya Jio ini kan masuk ke dalam toilet setelah Yejun masuk. Tapi di saat Jio masuk, Yejun itu nggak kelihatan di dalam toilet. Bahkan semua bilik di kamar mandi itu katanya udah terbuka, jadi nggak ada ruang tersembunyi ataupun tempat yang nggak kelihatan dari sudut pandangnya Jio. Tapi Yejun itu sama sekali nggak kelihatan, padahal Jio itu sangat yakin tadi dia ngelihat Yejun yang pakai hoodie merah masuk ke dalam toilet. Karena setelah masuk ke toilet nggak ada dan Jio langsung ngerasa ini kayaknya nggak benar. Ya wis, aku tak cepet-cepet keluar daripada terjadi apa-apa. Nah, Jio langsung cepet-cepet keluar dari toilet dan langsung pergi ke arah parkiran motor. Masalahnya seperti yang bisa Polo bayangkan, seketika Jio nyampe di parkiran motor, di situ dia ketemu temannya. Siapa? Ya, si Yejun. Yejun duduk di situ, lebih tepatnya di atas motornya kayak nyantai. Terus Yejun yang ngeliat Jio datang disapa, di sini satu hal yang penting adalah Yejun lagi tidak pakai hoodie favoritnya. Hari itu Yejun cuma pakai kaos warna hitam dan kondisinya dia duduk di atas sepeda motornya. Jio yang lihat Yejun langsung datangi Yejun terus bilang, Jun, tadi kamu kayak masuk toilet kok nggak ada, kamu kemana? Yejun yang mendengar itu malah bilang kayak gini, hah? Masuk toilet apa? Sing masuk toilet tak kamu tadi. Tadi aku ngeliat kamu masuk toilet mau tak panggil nggak jadi, tak kira kamu kebelet atau gimana. Jadi Jio itu ngeliatnya Yejun masuk ke toilet makanya dia ikutan. Tapi kalau berdasarkan Yejun itu nggak pernah masuk ke toilet, malahan dia itu ngeliat Jio yang lagi masuk ke toilet. Jadi yang dilihat Jio ini siapa? Nah, kita nggak tahu ya toh. Karena Yejun memberi respon yang berbeda dengan apa yang diharapkan sama Jio. Jio tanya lagi, loh lah kamu cok bohong, mana mungkin kamu tadi nggak masuk ke toilet. Tadi lah aku jelas-jelas lihat kamu pakai hoodie merah favoritmu. Masa bukan kamu? Jangan bohong, kamu nakut-nakuti toh. Nah, Jio bilang kayak gini. Yejun denger itu jawab, hoodie merah. Hoodie merahku loh kemarin kena air, makanya hari ini nggak tak pakai, masih dijemur di rumah. Hoodie merah matamu. Yejun bilang kayak gitu. Nah, Jio yang mendengar itu baru dia mulai mikir, tadi aku ngelihat orang yang kelihatannya kayak Yejun dari belakang dan pakai hoodie. Tapi dipikir-pikir bener sih, aku nggak pernah lihat muka orang itu. Bisa jadi bukan Yejun ya toh.
Dan karena Jio ngerasa semakin dipikir ini semakin menyeramkan, Jio memutuskan untuk tidak memikirkan itu dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya secepat mungkin. Dan di malam itu ternyata ada satu informasi yang beredar di angkatannya Jio dan Yejun. Ternyata salah satu temennya di seangkatannya itu ada yang meninggal di sekolah dengan cara lompat dari gedung sekolah. Dan kebetulan temennya ini pakai hoodie warna merah yang sangat mirip sama hoodie yang biasanya dipakai sama si Yejun. Dan setelah mendapatkan kabar seperti itu, tentunya Jio jadi sangat takut karena dia mikir, loh berarti yang aku lihat tadi hantu tau. Tapi sebenarnya ada satu hal yang gak Yejun sampaikan kepada Jio. Tadi kan aku udah nyampaikan ceritanya kalau Yejun ngelihat Jio yang masuk ke toilet ya toh. Nah sebenarnya Yejun itu terus ngeliatin Jio dari mau masuk ke toilet hingga bener-bener udah masuk ke toilet. Masalahnya waktu Jio mau masuk ke toilet, ya pas badannya udah masuk setengah, Yejun itu ngelihat satu tangan yang keluar dari toilet dan kayak narik Jio masuk ke dalam toilet. Cuman tangannya itu bener putih pucat, udah gitu kukunya hitam, bener hitam kayak memar gitu. Dan sore itu Yejun mikirnya dia salah ngeliat atau mungkin tangan temennya yang kebetulan di toilet atau gimana. Tapi di malam itu Yejun jadi yakin kalau sebenarnya mungkin temennya yang meninggal di hari itu mungkin masih gentayangan di sekolah dan masih mencari temennya untuk diajak pulang bersama-sama. Tapi untungnya Jio nggak ketarik oleh arwah itu. Dan sebenarnya cerita kali ini sampai di sini, menurutku buat pol-pol yang suka ada di sekolah sampai malam hari, yo alangkah baiknya kalau nggak ada kepentingan pulang aja. Karena dulu SMA aku pun aku OSIS, aku sering di sekolah sampai malam hari. Tapi kalau sampai malam biasanya itu ada aja kejadian yang terjadi dan besoknya bikin satu angkatan ataupun satu pertemanan itu agak nggak nyaman gitu untuk ada di sekolah. Jadi kayak gitu buat pol-pol yang suka nyantai-nyantai di sekolah, suka bambong di sekolah, pikirkan baik-baik, mungkin ada baiknya untuk pulang ke rumah dan nongkrong di tempat lain. Oke pol-pol, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video